Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi rekan-rekan sekalian. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami terkait manajemen keuangan usaha. Adapun nama kelompok kami yang pertama itu Arsyal Minadi Saputra, itu saya sendiri sebagai moderator dan juga sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Nur Anissa Fitri, kemudian Herawati dan juga Shirley Indi. Jadi di sini kita akan membahas materi tentang manajemen keuangan usaha. Artinya kita akan uh, membahas kegiatan yang mencakup perencanaan anggaran, pengelolaan, pemeriksaan, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, next. Nah, aktivitas penggunaan dana. Aktivitas penggunaan dana di sini adalah aktivitas menginvestasikan dana pada berbagai aktivitas yang dikenal sebagai portofolio. Nah, portofolio yang berarti adanya minimum 2 barang atau lebih yang dipegang oleh investor atau dikelolanya. Nah, maksudnya di sini aktivitas menginvestasi dana pada berbagai aktivitas dikenal sebagai portofolio. Itu hal ini merujuk pada diversifikasi ke dalam sejumlah instrumen keuangan atau aset. Nah, portofolio di sini itu dapat mencakup saham, obligasi, reksadana, dan berbagai jenis investasi lainnya. Nah, untuk tujuan utama dari diversifikasi portofolio ini itu untuk mengurangi resiko investasi dengan menyebar aset sehingga kinerja portofolio itu tidak sepenuhnya tergantung pada kinerja satu jenis investasi aja. Oke, next. Nah, untuk portofolio itu sendiri itu mempunyai 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap penentuan tujuan investasi, kemudian pengumpulan informasi mengenai seluruh instrumen investasi, kemudian yang ketiga itu ada tahap implementasi situasi pasar, kemudian perhitungan atas portofolio yang dikelolanya. Oke, next. Nah, untuk yang pertama itu ada tahap penentuan tujuan investasi. Nah, maksudnya di sini itu tahap penentuan tujuan investasi itu merupakan tahap awal yang harus dikerjakan oleh semua pihak bila ingin melakukan pengelolaan portofolio investasi. Artinya di sini tahap perencanaannya. Nah, pada tahap ini itu wirausaha harus memahami besarnya resiko yang ditolerir oleh wirausaha atas portofolio investasi yang dimilikinya. Biasanya resiko yang ditolerir itu berkaitan erat dengan tingkat pengembalian yang diinginkan. Nah, saya rasa di sini sudah jelas. Oke, next. Baik, saya akan melanjutkan materinya yaitu selanjutnya mengumpulkan informasi mengenai seluruh instrumen investasi, di mana informasi yang dibutuhkan yaitu ekspektasi pasar atas instrumen investasi, di mana bila ekspektasi pasar tersebut terlalu rendah atau terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan tujuan wirausaha, maka wirausaha harus merevisi ulang tujuannya. Karena apa? Agar sesuai dengan keadaan pasar. Jadi, bila ekspektasi pasar tidak sesuai, maka wirausaha akan menemukan siklus investasi yang tidak sesuai. Seperti itu. Selanjutnya, tahap implementasi situasi pasar, di mana pada tahapan ini wirausaha harus memilih, membeli, dan menjual instrumen investasi yang sesuai dengan keinginan wirausaha tersebut. Jadi ketika wirausaha itu melakukan riset mengenai keadaan pasarnya, maka nanti wirausaha sudah tahu aset finansial yang akan menjadi portofolio wirausahanya itu. Itu. Selanjutnya, perhitungan atas portofolio yang dikelolanya. Di sini hasil pengelolaan portofolio dalam bentuk tingkat pengembalian atau return dibandingkan dengan tingkat pengembalian patokan benchmark. Kepuasan
wirausaha akan terjadi bila tingkat pengembalian portofolionya lebih tinggi dari tingkat pengembalian patokannya. Nah, ini juga menunjukkan keahlian wirausaha terlihat baik dari segi alokasi aset, pemilihan instrumen, dan kemampuan market timingnya. Untuk selanjutnya akan dibawakan pemateri selanjutnya. Baik, di mana aktivitas selanjutnya itu perolehan dana. Untuk memulai suatu usaha, pada dasarnya sumber permodalan dapat diperoleh melalui dua, yaitu modal sendiri dan pinjaman bank. Nah, pinjaman bank ini terdapat yaitu kredit usaha, kredit konsumsi, maupun kredit serbaguna. Next. Untuk modal usaha itu modal sendiri yaitu sumber dana yang cara yang paling mudah yaitu sumber pembiayaan sendiri dari perolehan dari tabungan, dana cadangan atau mempergunakan aset yang tidak produktif. Nah, salah satu tantangan bagi wirausaha adalah memilih antara menggunakan modal sendiri atau menggunakan dana pinjaman. Nah, berikut itu aktivitas bagi mahasiswa agar dapat memahami perbedaan antara penggunaan modal sendiri dan pinjaman. Selanjutnya yaitu aktivitas pengolahan dana. Nah, setelah merencanakan usaha dan memperoleh modal untuk usaha, maka selanjutnya adalah mengelola keuangan selama proses usaha berjalan. Nah, adapun berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tata kelola keuangan, yaitu tahapan yang pertama yaitu kita harus memisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan. Nah, jangan pernah mencampurkan antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Selanjutnya itu kita harus memastikan sistem pencatatan yang rapi dan teratur agar sesuai dengan kaidah akuntansi setiap transaksi dicatat dalam jurnal harian, buku besar, laporan laba rugi, dan neraca. Nah, yang selanjutnya itu melakukan manajemen kas, yaitu diperlukan untuk mengoptimalkan aset untuk memastikan bahwa semua tagihan akan dapat dibayar dengan baik. Dan yang terakhir itu melakukan evaluasi setiap bulan terkait dengan keuangan, yaitu realisasi produksi dan penerimaan, realisasi biaya, serta realisasi persediaan jumlah utang piutang dan kondisi kas. Next. Dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Baik, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penggunaan biaya, antara lain yang pertama itu ada biaya awal. Nah, jadi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendanaan pembangunan atau pendirian usaha. Yang kedua ada proyeksi rancangan keuangan, di mana terdapat 3 poin, yaitu poin pertama pembukaan neraca harian, poin kedua proyeksi atau rancangan neraca pendapatan, poin ketiga proyeksi atau rancangan neraca aliran kas. Yang ketiga, kriteria penilaian investasi, itu juga terdapat 3 poin. Yang pertama, modal investasi awal, poin kedua modal kerja, dan poin ketiga modal operasional. Selanjutnya ada kriteria penilaian investasi. Ini terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu modal investasi awal, di mana modal investasi awal itu adalah modal yang diperlukan di awal usaha, biasanya dipakai untuk jangka panjang. Yang B, modal kerja. Nah, ini adalah modal yang harus kita keluarkan untuk membeli atau membuat barang dan jasa yang kita hasilkan.
Yang ketiga itu ada modal operasional, di mana adalah modal yang harus kita keluarkan untuk membayar biaya operasional bulan dari usaha kita. Selanjutnya ada alur sumber dan penggunaan dana, di mana untuk sumber dana itu terdapat 3 poin. Ada equity capital atau modal sendiri yang diinvestasikan. Yang kedua ada debt capital atau pinjaman. Yang ketiga venture capital atau modal dari luar. Nah, di sini juga terdapat rencana dana, di mana dia terdapat jangka pendek dan jangka panjang. Nah, untuk penggunaan dana sendiri itu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, untuk aktiva lancar itu terdapat 4 poin, di mana dia ada kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Untuk aktiva tetap itu terdapat 4 poin juga. Dia terdiri tanah, gedung, pabrik, mesin, atau peralatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu aja presentasi kita pada hari ini. Adapun kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari materi keuangan usaha, manajemen keuangan usaha, yakni manajemen keuangan usaha itu melibatkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini mencakup perencanaan anggaran, analisis biaya, pengelolaan risiko, serta pengambilan keputusan investasi dan pendanaan. Untuk itu, materi ini, kesimpulan yang penting dari materi adalah pentingnya manajemen keuangan yang efektif untuk kelangsungan dan pertumbuhan usaha. Mohon maaf jika presentasi kita pada hari ini itu kurang sempurna, karena sejatinya yang sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.